Indonesia bisa ilmu kebal, lo kok ditembak peluru mati-mati juga? Kan ibaratnya gitu. Kenapa nggak semua TNI-nya punya ilmu kebal kan gitu? Monggo. Seorang hamba tadi akhirnya hamba tersebut bisa memerintahkan jin. Seperti Nabi Sulaiman memerintahkan jinnya. Di Quran sampai ada namanya surat jin. Ya saya otak ini. Allah. Tafsir Rasulullah aja bisa nangkap jin, maka kita bisa dong menangkap jin dimasukkan ke dalam botol. Oh tidak, ntar dulu, jangan diputus. Rasulullah menangkap kemudian dilemparkan lagi. Kenapa? Menghormati doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kelompok ataupun anggota dari Persatuan Dukun di Indonesia ini makin keluar dan membuktikan kehebatannya di depan publik. Mungkin mereka ingin membuktikan bahwasanya apa yang mereka yakini, keahlian yang mereka miliki itu ingin dibuktikan kepada publik dan membungkam Marsha Radipa. Namun sampai saat ini pembuktian mereka ini tidak cukup memuaskan para netizen. Sehingga ketika ditanya keahlian mereka untuk menjelaskan para dukun ini, justru sang pengacaranya selalu memotong ucapan mereka ataupun penjelasan-penjelasan mereka. Mari kita lihat cuplikan-cuplikan yang akan kita lihat ini. Nanti ke dokter ya, di sini. Ke dokter. Tayangin. Panik dong. Kalau bisa, ntar dulu. Tayangin, Gus. Ntar dulu kita musyawarah dulu. Bukan masalah apa. Gak apa-apa. Ini kan kita pengen ilmu asli. Khawatirnya ini menjadi sebuah ruang yang dimenangkan oleh Marcel. Indonesia bisa ilmu kebal, lo kok ditembak peluru mati-mati juga? Kan ibaratnya gitu. Kenapa nggak semua TNI-nya punya ilmu kebal kan gitu? Monggo, dijelasin. Monggo. Kalaupun ada pengetesan, kadang-kadang monggo. Saya nggak mau masuk suasana yang di luar itu. Karena ini ilmu merendah diri. Iya. Kita ini apa sih gitu loh. Merendah, betul. Kita apa sih gitu loh. Islam kan artinya berserah. Makanya ketika Nabi Muhammad kadang-kadang ditantang-tantang segala macam itu, beliau nggak, kalau ilham atau wahyu belum datang, ya aku nggak bisa, memang aku kenyataannya nggak bisa. Iya. Tapi ketika datang, ya monggo. Iya. Ini suasana tadi mengakbarkan Allah, tidak mengakbarkan hawa nafsu kita. Betul, mohon maaf, tak potong. Ya. Tapi itu hal yang benar. Aku Ya. setuju sekali. Ya. Tapi itu juga dijadikan lubang untuk berlindung oknum-oknum. Coba momentum ini Nangkep boleh. toh? Lah, Nggih. Kena juga. kena. Ya kenal Pak, saya kan yang punya podcast ya Pak. Ini ditutup dulu. Owner. Kalau bisa, Saya menjaga mulut saya. kalau bisa Jadi pakai sampai ditutup. jangan pendek. Ini masalah Ditutup aja nggak apa-apa. Ada nama Pakai semacam Ada kain nggak? Kain Bali. Saya menjaga mulut karena ini. Karena kiai NU nanti anak buah Gus Dur lihat semua. Oh iya. Ya. Saya ganti aja ya. Nggak usah tutup aja. Pakai pakai kayak Pakai serbet warteg nggak bawa ada. Ada serbet pakai warteg. Nah, bikini seperti itu dong. nggak apa-apa. Bikini boleh. Boleh saya bikini. Pakai bikini sama dia. Boleh ya. Bikini banget ya. Bikini kayak gimana? Bikini ini yang baju berenang gila lu. Nah, boleh gitu ya. Jauh. Lu lebih gila lagi. Tapi kalau model Gus Miftah nggak ada masalah. Ya beda. Jangan kelari kemana-mana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya sayhat taqalaini, ya sayhat taqalaini. Allah. Tutup hatinya was-was. Dengan amalia-amalia yang dijalankan oleh seorang hamba tadi, akhirnya hamba tersebut bisa memerintahkan jin. Seperti Nabi Sulaiman memerintahkan jinnya. Di Quran sampai ada namanya surat jin. Surat jin Salah ada. satu Quran surat itu ada Ada itu di Iya, Al-Quran jin. Jadi kalau seandainya Jin itu benar ada di Al-Quran. Mohon maaf, mohon maaf, saya kan bukan muslim, saya nanya. surat jin itu ada. Di Al-Quran itu jelas ada jin. Ada surat jin. Kalau santet ada. membahas tentang jin. Ya ada tentang Sihir, tentang tapi segala bahasa macam. di Al-Quran itu sihir, Makanya bukan kan santet. sering mengatakan Bangsa jin. Tidak ada manusia yang bisa menundukkan jin 100%. Kecuali hanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang lainnya tidak ada. Nah Rasulullah gimana? Rasulullah bisa, tapi beliau menghormati doa yang sudah disampaikan
oleh Nabi Sulaiman diabadikan di ayat 35 surat Shad. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang-orang setelahku, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Memberi. Nah, ketika doa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, Rasulullah SAW menghormati bahwa menaklukkan jin dan juga memperbudak bangsa jin itu adalah hak dan mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Padahal Rasulullah sangat bisa, kalau beliau mau sangat-sangat bisa dan mungkin. Tapi beliau menghormati doa Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika Ifrit hendak menyulut wajah beliau dengan bara api yang menyala-nyala, dicekik oleh Rasulullah sampai lidahnya itu terasa dingin di tangan beliau. Kemudian dihempaskan sama Rasulullah. Para sahabat yang melihat kala itu kan tidak tahu bahwa Rasulullah sedang mencekik Ifrit. Makanya bertanya, wahai Rasul, kami melihat sebuah gerakan yang tidak biasa. Apa yang sedang engkau lakukan? Nah, kata Rasulullah, yaitu tadi Ifrit hendak mengganggu sholatku, hendak memutus sholatku dengan membawa obor. Maka aku cekik, ya Allah menguatkanku hingga aku bisa mencekiknya. Kalau aku tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman alaihi salam, niscaya Ifrit ini akan aku ikat di salah satu tiang masjid hingga ketika subuh tiba kalian semuanya bisa melihat Ifrit tersebut dan dia bisa dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Itu Rasulullah. Makanya ada beberapa orang yang salah tafsir, Rasulullah aja bisa nangkap jin, maka kita bisa dong menangkap jin dimasukkan ke dalam botol. Oh tidak, ntar dulu, jangan diputus. Rasulullah menangkap kemudian dilemparkan lagi. Kenapa? Menghormati doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun ada yang menarik yang paling disoroti oleh para netizen. Ketika persatuan dukun ini ada anggota baru mempraktekkan, dikira beneran mempraktekkan ilmu kebalnya dengan transfer energi. Ia pun membacanya dengan lantang apa yang dia bacakan ketika sebelum menyabat dengan pedang ataupun golok tersebut. Ternyata memang golok tersebut itu tidak tajam alias tumpul. Pada awalnya dia membacakan dan sudah transfer energi di sini tidak mempan ya pedang ataupun golok yang digunakan. Kemudian Densu dengan rasa penasarannya dia langsung mencoba memotong buah jeruk dan ternyata golok ataupun pedang tersebut memanglah tidak tajam. Di sisi lain juga Habib Jindan yang memang kebal tembak. Dia ini menolak untuk jarum suntik, banyak alasan di di Dr. Charlie, dan ini alasan Firdaus Ewobo. Saya tanya, kenapa kamu takut jarum suntik? Dari kecil tuh katanya. Saya takut jarum suntik. Ya wajar lah, jangankan Jindan, banyak orang-orang yang perkasa yang gagah berani kan banyak di YouTube itu kan. Kita jangan gaptek juga, jangan pura-pura gaptek gitu kan. Di YouTube itu mau ngelihat apa aja ada banyak, mau ngelihat orang takut jarum suntik yang gagah-gagah ya kan banyak. Ya, ada juga orang yang takut jarum suntik, ada juga orang yang kena santet di YouTube banyak gitu loh. Cuma kan karena ini pembahasan yang agak nyeleneh, jadi ya kita sebenarnya pembuktian tuh di YouTube banyak, yang metafisika maupun non fisika, pesulap apa segala itu. Yang metafisika maupun fisika ada semua itu di dalam YouTube. Ya, kesimpulannya adalah pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh anggota dari Persatuan Dukun ini belum memuaskan para netizen. Yang pasti pembuktiannya tersebut masih diduga sebagai trik yang memang telah dijawab oleh Marsha Radipal. Bagaimana kelanjutannya?